Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat 21. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 2, 3. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Iya. Saudara, firman Tuhan ini mungkin saudara sudah sering dengar. Ya, saudara sudah sering membacanya. Dan mungkin Ibu Gembala sudah pernah menyampaikan. Bahkan saya juga sudah pernah menyampaikannya. Tetapi tidak mengapa saya ingin membagikannya lagi kepada saudara. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema tetap tenang di tengah badai. Ya, tetap tenang di tengah badai. Saudara, dalam firman Tuhan ini, kalau saudara perhatikan dalam perikop Yesus berjalan di atas air ini dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai ayat 21. Murid-murid berada dalam situasi yang sangat mencekam. Murid-murid Yesus berada dalam situasi yang sangat mencekam. Dan situasi yang dialami oleh murid-murid ini terjadi di malam hari. Alkitab mencatat di dalam Matius 14 ayat 25. Saudara bisa perhatikan dalam Matius 14 ayat 25. Dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, sebelum jam 3 ini berarti mereka melewati jam 2, jam 1, jam 12 malam. Dan benar-benar mereka berada dalam situasi yang sangat mencekam. Mengapa mereka berada dalam situasi yang sangat mencekam? Karena pada saat itu perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh angin yang bergelora yang siap menenggelamkan perahu mereka. Ya, beberapa minggu yang lalu Ibu Gembala sempat menyampaikan bahwa angin sakal itu angin yang berlawanan arah. Angin yang berlawanan arah antara perahu dan juga angin itu sendiri yang datang menghantam, ya. Ya, misalnya anginnya dari barat dan perahunya dari timur. Kondisi murid-murid seperti ini, Saudara. Ya. Perahu mereka tidak lama lagi akan tenggelam. Benar-benar murid-murid berada dalam situasi yang tidak baik. Panik enggak? Panik enggak? Ya paniklah. Iya, istilah sekarang ya. Pasti murid-murid dalam keadaan yang panik. Bahkan perahu tempat mereka untuk menyeberang, mereka hendak ke Kapernaum, Saudara. Bahkan perahu yang hendak mereka pakai untuk menyeberang ke Kapernaum tidak mampu berbuat banyak untuk menolong mereka. Kondisi ini membuat murid-murid kehilangan pengharapan, membuat murid-murid kehilangan damai sejahtera, membuat murid-murid kehilangan sukacita. Wah, tar lagi kami pasti akan mati nih. Kami tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saudara, benar-benar keadaan murid-murid ini keadaan yang tidak baik. Yang tidak baik.
Mereka gelisah. Tentu murid-murid sangat gelisah. Karena apa? Karena nyawa menjadi taruhannya. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka ada dalam situasi yang tidak tenang. Dalam kondisi yang tidak tenang. Saudara, di dalam Yohanes 14, dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 27, Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 27, firman Tuhan berkata begini saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada semua orang. Dan apa yang terjadi, saudara perhatikan, murid-murid mengalami satu keadaan yang gelisah, satu keadaan yang siap membawa mereka dalam kondisi yang sangat tidak baik. Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Walau dalam keadaan yang tidak tenang, walau dalam keadaan yang mencekam, Yesus ingin mengatakan kepada saya dan saudara, janganlah gelisah hatimu. Dalam ayat yang ke-27 dari Yohanes 14, firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini Tuhan sampaikan loh saudara. Bapak ibu saudara, mungkin saat ini perahu kehidupan kita sedang goyang. Sedang goncang. Tetapi pesan Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-27 dari Yohanes 14 katakan, damai sejahtera Tuhan ditinggalkan buat saya dan saudara. Jangan gelisah hati kita. Tetap tenang dalam menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Murid-murid dalam keadaan yang tidak tenang. Siapa sih yang bisa tenang dalam keadaan seperti itu? Ya, beberapa waktu yang lalu saya pulang naik kapal. Kondisi kapal sempat goyang padahal kapalnya besar. Bandingkan dengan kapal dari yang dinaiki oleh murid-murid, sebuah perahu. Yang besar saja goyang, apalagi perahu. Dan kita tahu di zaman Yesus kan belum ada kapal yang terbuat dari besi. Tentu semuanya dari kayu. Saudara bisa bayangkan bagaimana situasi murid-murid saat itu. Mereka sangat tidak tenang. Tetapi dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, Tuhan tetap mau saya dan saudara untuk tenang. Sadrak, Mesak dan Abednego, satu contoh yang disampaikan oleh firman Tuhan dari Alkitab, bagaimana mereka menghadapi situasi yang boleh saya katakan nyawa yang menjadi taruhannya. Bagaimana tidak? Ketika mereka mengambil keputusan untuk tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Nyawa mereka taruhannya. Tetapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak dan Abednego tetap tenang menghadapi tekanan yang besar. Tidak mudah untuk tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara pernah mengalaminya. Atau mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang tidak baik. Tetapi Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap tenang. Tuhan mau hati kita ini hanya terarah kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8, Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa
Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Harus tetap tenang. Keadaan murid-murid juga pada saat itu dipenuhi oleh ketakutan. Ketakutan kalau nantinya mereka tidak bisa sampai ke daratan. Mereka tidak bisa sampai berlabuh ke Kapernaum. Ketakutan yang besar datang di dalam kehidupan murid-murid. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan yang dialami oleh murid-murid. Semakin mereka takut, semakin tidak ada solusi. Semakin murid-murid takut, semakin tidak ada jalan keluar. Saudara, kira-kira kalau kita takut dalam menghadapi situasi, dalam masalah, kira-kira ketakutan kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Tidak kan saudara? Justru ketakutan yang kita hadapi, kalau kita tidak menghadapinya dengan kuat di dalam Tuhan, justru akan membuat semuanya runyam, akan membuat semuanya porak-poranda, akan membuat semuanya semakin hancur. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita benar-benar mengatakan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar mengatakan kita mengasihi Yesus. Ketika Yesus izinkan segala sesuatu datang dalam hidup kita. Seharusnya yang keluar dalam diri kita adalah ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan murid-murid Yesus. Ada begitu banyak, kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai ayat 21. Yang pertama tantangan dari murid-murid ini, mereka menghadapi laut yang bergelora atau angin yang kencang dalam ayat yang ke-18. Sedang laut bergelora karena angin yang kencang atau angin sakal. Murid-murid ini sedang berhadapan dengan angin sakal. Murid-murid sedang berhadapan dengan angin sakal. Angin yang siap menghancurkan mereka. Bukan angin biasa saja, saudara. Ya, bukan angin yang biasa saja. Ini angin sakal. Angin yang siap menghancurkan. Ini tantangan dari murid-murid. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penglihatan atau pandangan murid-murid yang salah tentang Yesus menjadi penghalang, menjadi tantangan tersendiri. Ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Penglihatan. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa ketakutan akan mengaburkan cara pandang kita kepada Tuhan menjadi salah atau keliru. Ketakutan akan membuat cara pandang kita kepada Tuhan akan selalu salah. Yang kita pandang akan sesuatu kepada Tuhan yang kita pandang selalu hal-hal yang negatif. Kok Tuhan izinkan ini ya datang dalam hidup saya? Kok aku mengalami hal ini ya? Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga apa saudara? Sehingga kuasa Tuhan yang seharusnya bekerja dalam diri kita. Itu berhenti, tidak terjadi. Kenapa? Karena kita salah dalam melihat Tuhan. Kita salah dalam menilai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo saya mengajak kita.
justru dalam keadaan yang sulit, justru dalam keadaan yang susah, justru dalam keadaan yang terjepit, Tuhan mau kita memandang Dia sebagai Tuhan yang hidup. Sebagai Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Murid-murid salah dalam memandang Yesus. Ketika Yesus datang, ya bagaimana tidak salah ya saudara ya. Secara manusia wajar. Yesus di tengah mereka berada dalam situasi yang tidak baik, di tengah lautan. Yesus datang dalam keadaan yang tidak biasanya. Yesus bukan datang menggunakan perahu untuk menghampiri mereka, tapi Yesus datang mengalahkan hukum alam. Yesus datang berjalan di atas air, mengalahkan hukum alam. Seharusnya orang yang jalan di atas air seharusnya tenggelam. Ya, seharusnya tenggelam. Mau pakai ilmu fisika bagaimanapun, tetap seharusnya tenggelam. Tapi Yesus menaklukkan hukum alam. Kalau Yesus sanggup menaklukkan hukum alam, kalau Yesus berjalan di atas air tidak sesuai lagi dengan hukum fisika, apalagi dengan kehidupan saya dan saudara. Semua Yesus bisa taklukkan. Asal satu, jangan salah pandang kepada Tuhan. Pandang terus padanya. Ya ada lagu itu ya, tetapi belakangnya lain. Nah saudara, murid-murid Yesus menganggap Yesus sebagai hantu. Tuhan, hantu. Coba saudara ya. Dari Tuhan yang penuh kuasa. Dari Tuhan yang berwibawa. Dari Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Di balik hantu. Yang selalu meneror. Yang selalu memberikan ketakutan. Aduh buat apa? Untuk apa kamu menjalani semuanya? Tinggalkan saja Yesus. Gak usah percaya kepada Yesus. Toh Yesus tidak memberikan dampak yang bagus dalam hidupmu. Bahkan kamu semakin menderita. Kan bisa saja seperti itu saudara. Itu adalah pandangan yang salah. Penglihatan murid-murid. Pandangan murid-murid kepada Yesus rusak karena tekanan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, pandangan kita tentang Yesus, iman kita kepada Yesus rusak hanya karena masalah demi masalah yang datang di dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai semuanya rusak. Apa yang kita sudah bangun selama ini rusak. Hanya karena kita sedang mengalami masalah yang menurut kita sudah tidak ada lagi jalan keluarnya. Saudara, mengapa murid-murid bisa mengalami hal ini, saudara? Mengapa murid-murid Yesus bisa mengalami hal ini? Kita lihat kembali ayat 19 dari Yohanes 6. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Sesudah mereka mendayung, saudara, murid-murid Yesus ini adalah para nelayan-nelayan yang tangguh dan berpengalaman. Mereka sudah berpengalaman di tengah lautan. Mereka sanggup mengatasi mau angin sekencang apapun, mereka tahu triknya. Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah lautan. Tetapi kali ini murid Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Kesalahan, kegagalan dari murid-murid Yesus. Karena mereka masih mengandalkan pengalaman pribadi mereka. Pengalaman kerja mereka sebagai seorang nelayan yang handal. Mereka berpikir dengan pengalaman mereka akan mampu membawa mereka sampai ke Kapernaum. Ternyata tidak. Ketika Tuhan izinkan ada tantangan yang besar datang dalam hidup mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita hari ini, jangan pernah andalkan pengalaman pribadi saudara, tapi selalu andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah
sekali lagi jangan pernah saudara andalkan kekuatan saudara, pengalaman-pengalaman pribadi saudara. Boleh saudara, pengalaman-pengalaman pribadi saudara dalam bekerja, dalam hal apapun juga boleh saudara pakai itu, ya. Silahkan. Tetapi bukan berarti itu yang akan menentukan kesuksesan saudara. Bukan berarti itu yang akan membawa saudara kepada satu kemenangan lepas kemenangan. Saudara bisa lihat contoh dalam Alkitab. Ketika Daud mengalami masalah, ketika Daud menghadapi musuh, saudara tahu, Daud tidak memakai pengalaman yang sama. Ada saatnya Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengejar musuh itu? Tuhan jawab, kejarlah. Tetapi di sisi yang lain, ketika Daud menghadapi musuh, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengejarnya? Tuhan bilang, jangan, diam aja di tempat itu. Murid-murid berpikir bahwa ketika mereka akan ke Kapernaum, murid-murid berpikir dengan pengalaman mereka sebagai nelayan, mereka berpikir mereka mampu mengatasi gelombang angin sakal yang datang dalam kehidupan mereka, yang datang menghantam perahu mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mampu melakukannya. Mungkin hari ini saudara dapat menyelesaikan masalah A dengan cara yang A. Tapi belum tentu di lain waktu saudara dapat menyelesaikan masalah A dengan cara yang A. Mungkin saja masalah yang A itu harus diselesaikan dengan cara B. Mungkin saja yang tadinya Tuhan mau dengan cara A, tetapi berikutnya Tuhan mau dengan cara yang B. Saudara, seringkali kami sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali kami menemui rekan-rekan kami berpikir bahwa apa yang kami alami di kota ini harus diselesaikan dengan cara yang sama dengan kota di tempat teman kami. Walaupun masalahnya sama, tapi penyelesaiannya gak bakalan sama. Iya kan saudara? Karena setiap kota punya ciri masing-masing. Demikian juga dengan masalah yang saudara hadapi. Tantangan yang saudara hadapi. Tantangan masalah yang kita hadapi. Tetapi satu yang pasti, jangan mengandalkan pengalaman-pengalaman itu sebagai pegangan. Tapi andalkan Tuhan sebagai pegangannya. Murid-murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, selain mereka mengandalkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan, murid-murid Yesus juga mengandalkan teman satu dengan yang lainnya. Murid-murid Yesus kan yang naik perahu bukan hanya satu orang. Ada banyak murid-murid Yesus yang naik di perahu itu. Yang satu mengandalkan yang satu mengandalkan lagi yang satu. Oh, yang satu lebih ahli dari saya. Saudara, seahli-ahlinya seseorang tetap tidak akan bisa mengalahkan sumber ahli, yaitu Tuhan. Saudara, mungkin dalam satu tim, dalam pekerjaan ada satu tim mungkin 5 orang. Mungkin saudara tidak seberapa dibandingkan tim saudara. Dalam satu tim itu, mungkin dalam satu tim itu ada teman saudara yang jauh lebih berpengalaman dari saudara. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah jadikan teman saudara yang berpengalaman itu sebagai sumber hikmat. Tapi jadikan Tuhan sumber hikmatnya. Apalagi satu tim. Jadikan Tuhan sumber hikmatnya. Mungkin saudara biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara sudah turun tangan, Tuhan kasih hikmat, maka tim itu dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Mengapa banyak tim yang gagal? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan hikmat sendiri, mengandalkan pengalaman. Oh iya, pengalaman kita yang lalu seperti ini. Jadi kita harus menyelesaikan dengan cara seperti ini. Padahal belum tentu sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam keluarga saudara. Dalam bisnis-bisnis yang saudara hadapi. Jangan jadikan pengalaman itu sebagai pegangan saudara. Tetapi jadikan Tuhan
sebagai pegangannya. Jangan jadikan teman yang ada di dalam tim itu, ya, sebagai orang yang akan membantu saudara, yang akan mengangkat saudara. Buktinya, dalam satu perahu, semua murid-murid Yesus tidak ada yang dapat berbuat apa-apa. Tidak ada satupun dari murid-murid Yesus yang bisa memberikan jalan keluar. Ketika perahu mereka sudah diacak-acak oleh angin sakal, tidak ada satupun, sehebat apapun dari salah satu murid Yesus, tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan masalah mereka untuk membuat perahu mereka menjadi tenang sampai ke tempat tujuan. Saudara, murid-murid Yesus juga sudah salah. Karena apa? Mereka mengandalkan perahu mereka. Murid-murid Yesus mengandalkan perahu mereka yang akan menyelamatkan mereka. Dan memang saudara, fasilitas apa lagi yang dipunyai oleh murid-murid selain perahu? Satu-satunya fasilitas mereka yang akan membawa mereka selamat, menyelesaikan masalah mereka adalah perahu. Tetapi mereka lupa bahwa mereka selama ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, fasilitas apa yang saudara punya? Kepintaran, talenta, dan lain sebagainya. Jangan andalkan fasilitas itu. Kenapa? Kalau kita andalkan fasilitas itu sebagai kekuatan kita untuk membuat kita naik melambung tinggi, justru kita akan tenggelam seperti murid-murid Yesus. Bagi murid-murid Yesus, satu-satunya fasilitas kami ya perahu ini. Hanya perahu ini yang mampu menolong kami. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara, satu-satunya ada satu hal yang mungkin bagi saudara itu yang akan menolong saudara. Tapi dalam prakteknya yang saudara anggap itu dapat menolong, justru tidak mampu menolong. Karena Tuhan tidak ingin umatnya, anak-anaknya, tidak menjadikan dia sebagai kekuatan. Tuhan tidak mau murid-murid Yesus menjadikan perahu yang menolong mereka di tengah angin sakal. Yesus tetap memakai murid-murid. Yesus tetap memakai perahu itu. Yesus tidak mengizinkan perahu itu sampai hancur. Yesus tetap memakai perahu itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekuatan sebenarnya adalah Yesus sendiri yang membuat tenang angin sakal itu. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Habakuk pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawanannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bagi murid-murid Yesus, perahu itu adalah kekuatannya. Apa yang saudara anggap sebagai kekuatan? Jangan sampai kita mendewakan apa yang kita anggap sebagai kekuatan dalam hidup kita. Karena yang kita anggap sebagai kekuatan dalam hidup kita tidak akan mampu menolong kita. Percayalah, dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu, saat Tuhan izinkan, yang kita dewakan itu tidak akan mampu menolong kita. Tuhan gak mau kita mendewakan kekuatan kita. Tuhan gak mau kita menjadikan perahu itu sebagai kekuatan kita. Tapi Tuhan mau dia yang dijadikan sumber kekuatan.
Satu-satunya yang ku andalkan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudara. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sama-sama katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. Amin saudara. Satu-satunya hanya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tenang di tengah badai. Kita tetap tenang. Gimana caranya kita bisa tenang? Kalau kita menghadapi situasi seperti murid-murid, apakah kita tetap mampu untuk tenang? Mengapa murid-murid tidak tenang? Karena satu, fokus mereka kepada tujuan hilang. Tujuan mereka hendak menyeberang ke Kapernaum. Tapi ketika di perjalanan datang angin sakal, fokus mereka menjadi buyar. Mungkin ada banyak hal yang membuat fokus saudara hilang. Tapi saudara, saya mengajak kembali kepada Tuhan. Fokus kita kepada tujuan. Satu, panggilan surgawi. Bukan kepada yang lain. Kalau fokus saya dan saudara kepada panggilan surgawi, maka kita bisa melewati semua tantangan, lepas tantangan, tantangan demi tantangan yang datang di dalam hidup kita. Kalau fokus kita kepada Tuhan, maka angin sakal sebesar apapun, kita akan tetap mampu melewati semuanya. Karena fokusnya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud fokus dia kepada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga dia tidak peduli mau Goliat sebesar apapun, Daud hadapi Goliat itu. Saudara, tidak mudah. Mungkin ada banyak Goliat-Goliat yang datang dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi Goliat A, Goliat B, Goliat C, Goliat D. Saudara rasanya, aduh besar banget Goliat ini. Apa bisa ya aku mengalahkan Goliat ini? Tapi kalau Tuhan, saudara datang dengan nama Tuhan, seperti Daud, maka saudara pasti akan memenangkan pertandingan. Fokuslah kepada Tuhan. Agar kita tetap tenang di tengah badai. Jangan biarkan ketakutan mengikat kita. Jangan biarkan ketakutan mengontrol hidup saya dan saudara. Mungkin saudara takut dengan pekerjaan saudara. Masa depan pekerjaan saudara akan menjadi seperti apa? Mungkin saudara takut dengan masa depan anak-anak saudara. Mungkin saudara takut dengan masa depan diri saudara sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, hai anakku jangan takut, ini ada aku. Garansi Tuhan bukan seperti garansi yang diberikan oleh manusia. Kalau saudara beli barang garansi 1 tahun, garansi 10 tahun. Tapi garansi dari Tuhan,
selama-lamanya, selama saudara tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan. Itu garansi Tuhan. Tuhan memberikan jaminan Tuhan. Ya dan amin, tetap selama-lamanya. Itulah jaminan Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu, saudara. Semuanya tidak terkecuali. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, sampai hari ini ada berkat kemurahan Tuhan. Apalagi yang perlu diragukan, saudara. Tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu merusak semua yang sudah saudara bangun bertahun-tahun di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, agar kita tetap tenang di tengah badai. Selain kita fokus kepada Tuhan, selain kita jangan takut, kita juga harus melepaskan pegangan atau hal-hal yang mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Lepaskan semua. Kalau saudara karyawan yang dipercayakan dalam sebuah perusahaan, jangan pernah mengandalkan rekan-rekan bisnis saudara yang bisa memberikan masukan, input yang banyak, yang bisa memberikan hasil yang banyak dalam pekerjaan saudara. Jangan pernah andalkan itu. Atau apapun itu juga, jangan pernah andalkan itu. Karena sesungguhnya yang mengirimkan semuanya itu adalah Tuhan. Yang mengirimkan semuanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan yang lain. Untuk itu saudara, saya mengajak terus saudara. Percayalah sepenuh hati saudara kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Penyertaan sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara mau percaya kepada Tuhan? Saudara mau jadikan Tuhan sumber kekuatan saudara? Saudara mau melewati badai di dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam hal apapun juga? Kalau saudara mau, andalkanlah Tuhan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya di dalam hidup saudara yang saudara andalkan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau akan sana hadapi cobaan, lewati ujian.
Bawa kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bawa kami untuk kami tidak takut menghadapi keadaan dunia ini, menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kami setiap hari. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan, perbaharuilah roh dan batin kami Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu setiap hari. Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberi kekuatan kepada kami, hamba-Mu dan juga jemaat-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan, buat jaminan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami setiap hari. Kami butuh Engkau Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat umat-Mu. Mungkin ada yang datang dengan masalah, persoalan yang berbeban berat. Tuhan tolong, Tuhan selesaikan setiap masalah yang dihadapi umat-Mu. Biarlah umat-Mu tetap percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit. Mari Tuhan jamah bagian yang sakit. Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan oleh bilur-bilur darah. Terima kasih Tuhan. Yang datang dengan kekecewaan, Tuhan yang membebat, hati yang kecewa, hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Engkau terus bekerja. Engkau memberkati umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Kami berdoa buat lingkungan gereja ini Tuhan. Engkau juga memberkati ya Tuhan semua yang ada di sekitar gereja ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Bangsa negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, berkat-berkat Allah yang khusus, yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.